Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore yang dicintai oleh Allah, pertama-tama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya sehingga pada sore hari ini bersama-sama kita bisa dipertemukan kembali dalam kajian kami sore. Mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Kembali kita ke materi yang pertama kali kita tampilkan perdana, yaitu Ta'limul Muta'alim, dan bersama kita sudah ada Ustadz Ahmad Salim SAG. Alhamdulillah. Marilah kita mulai kajian pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Ahmad Salim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian kami sore, yang pada kesempatan sore hari ini kita memasuki pasal yang kedua dari kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Zanurji. Pada pasal yang kedua ini beliau menyampaikan yaitu tentang an-niyatu fi halit ta'alum, yaitu niat dalam belajar. Bagaimana niat seseorang ketika dia belajar. Nah, Syekh Zanurji mengatakan an-niyah atau niat menuntut ilmu itu harus ikhlas. Jadi niat ini harus ikhlas dan mengharap ridha Allah, mencari kebahagiaan di akhirat, menghidupkan agama, menghilangkan kebodohan dan melestarikan Islam. Ini seharusnya yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu, bahwa niat seseorang di dalam menuntut ilmu itu yang pertama adalah ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat-niat seperti ini sekarang ini jarang dimiliki oleh generasi saat ini. Niat belajar, niat thalabul ilmi, atau umumnya di sekolah, niat belajar atau dalam rangka mencari nilai, mencari nilai. Padahal nilai untuk saat ini gampang sekali, gampang sekali guru memberikan nilai, karena nilai yang tertuang di dalam raport bisa jadi itu tidak mencerminkan hal yang sesungguhnya. Karenanya kalau seorang belajar itu hanya mencari nilai, mendapatkan nilai yang baik, ini sesuai yang diniatkan, dia hanya mendapatkan itu. Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung kepada niatnya. Sehingga kalau belajar niatnya hanya ingin mendapatkan nilai yang baik, ya sudah, berarti itu saja yang didapatkan. Naudzubillahi min dzalik. Sia-sia amal seseorang, sudah capek-capek, sudah mengeluarkan harta, kemudian kesempatan waktu dan seterusnya, hanya mendapatkan nilai semata. Nah, ini
iman-iman kalau dalam bahasa Jawa ya, iman-iman. Karenanya mari kita bersama-sama mereview terhadap niat kita masing-masing di dalam thalabul ilmi. Mari kita di dalam thalabul ilmi ini dalam rangka niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, niat itu harus dalam rangka mencari kebahagiaan di akhirat. Jadi motivasinya itu adalah motivasi ukhrawi, ya, bukan motivasi duniawi. Nah, sekarang ini sekali lagi jarang sekali orang yang thalabul ilmi itu niatnya dalam rangka untuk mendapatkan ukhrawi. Pada umumnya seorang belajar itu bagaimana supaya mendapatkan kesuksesan dunia. Mendapatkan kesuksesan dunia, nilainya bagus, lulus cum laude, kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, menjadi menjadi pegawai. Karena tesnya juga berdasarkan ilmu itu, sehingga ya sudah, setelah itu selesai. Padahal Islam menganjurkan kepada kita agar niat thalabul ilmi itu dalam rangka mengharap ridha Allah. Bolehlah dunia, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, tapi akhirat itu lebih baik dari dunia. Karenanya tidak sekedar untuk mendapatkan nilai yang bagus, tetapi akhirat harus terus dikejar agar kualitas ibadah kita, kualitas belajar kita menjadi lebih baik. Karena kalau orang motivasinya itu akhirat, fa insya Allah dia akan lebih kuat motivasinya. Motivasinya akan lebih kuat dibanding hanya motivasi dunia. Karena sekali lagi mengharapnya ridho Allah, bukan ridho gurunya, bukan ridho orang tuanya, atau bahkan hanya sekedar supaya mendapatkan nilai yang baik tadi. Para pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, kemudian niat yang ketiga adalah menghidupkan agama. Ihya ulumuddin, ya, menghidupkan agama, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Apapun ilmu yang kita pelajari, entah itu ilmu yang berbasisnya diniyah maupun ilmu yang basisnya ilmu umum, taruhlah seperti itu, sesungguhnya antara ilmu umum dan ilmu diniyah ini bukan sesuatu yang dipertentangkan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah ilmu Allah, ilmu yang datangnya dari Allah, ilmu kauniyah dan ilmu qauliyah. Ya. Ilmu kaun adalah ilmu-ilmu fisik, ya, ilmu fisik yang bisa dipelajari untuk matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya. Itu adalah ilmu kauniyah. Sementara ilmu diniyah, ilmu qauliyah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nasih mansuh dan seterusnya, ini adalah ilmu-ilmu qauliyah. Dan sesungguhnya antara ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah tidak bertentangan. Kalaupun kemudian saat ini kita belum bisa mensejajarkan antara ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah, itu karena memang keterbatasan kita di dalam menggali ilmu kauniyah kita, atau keterbatasan kita di dalam menafsirkan ilmu-ilmu qauliyah untuk bisa disandingkan dengan ilmu kauniyah. Para pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa tujuan dari ilmu yang kita pelajari atau tujuan dalam menuntut ilmu adalah dalam rangka menghidupkan agama Allah, sehingga tidak sia-sia kita thalabul ilmi. Apapun ilmu kita, apapun ilmu ekonomi, karena sesungguhnya aturan Allah itu yang meliputi seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan manusia itu
diatur oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ilmu kauniyah juga basisnya Allah, apalagi ilmu kauliyah juga demikian. Karenanya ketika seseorang sudah memiliki keilmuan, maka orientasi yang harus dilakukan adalah dalam rangka ilmu itu ditasarufkan dalam rangka menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, niat talabul ilmi adalah dalam rangka menghilangkan kebodohan. Menghilangkan kebodohan, bukan dalam rangka agar pandai. Jadi hilang kebodohannya dengan bertambah kepandaiannya, ini sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi kalau niat seseorang di dalam thalabul ilmi itu supaya pinter, maka ya sudah, kalau sudah pinter, merasa dirinya pinter, pandai. Semakin dia merasa pandai, semakin hebat, merasa dirinya semakin hebat. Karenanya kalau tujuannya supaya pandai, supaya pinter, supaya hebat, maka dia akan merasa dirinya hebat. Tetapi kalau dalam rangka menghilangkan kebodohan, thalabul ilmi dalam rangka menghilangkan kebodohan, semakin seseorang belajar, maka sedikit hilang kebodohannya, ya. Tapi kebodohan dirinya masih banyak. Kemudian dia belajar lagi, maka sedikit kebodohannya hilang. Tapi apakah kebodohan itu hilang lepas dari diri kita? Tidak. Semakin seseorang itu memperdalam ilmu, maka sesungguhnya dia menemukan rahasia-rahasia Allah, dan semakin dia merasa bodoh karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya semakin, kalau tujuannya dalam rangka menghilangkan kebodohan, kebodohan tidak akan pernah hilang dari diri kita. Karenanya kalau kebodohan tidak lepas dari diri kita, semakin seorang belajar, berarti semakin dia merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia semakin tawadhu. Nah, inilah perbedaan menghilangkan kebodohan dan menambah kepintaran. Maka tujuan dalam thalabul ilmi itu adalah menghilangkan kebodohan. Kemudian niat yang terakhir di dalam thalabul ilmi adalah melestarikan Islam. Bahwa agama Islam ini ada atau tidak adanya kita, maka akan lestari. Ya, akan lestari karena Allah sendiri yang akan menjaga Islam itu. Karena Allah sendiri yang akan menjaganya. Akan tetapi kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, maka kita punya keterpanggilan bahwa keilmuan yang kita miliki ini dalam rangka melestarikan dinul Islam, melestarikan Islam, merealisasikan Islam dalam kehidupan nyata. Oleh karenanya niat yang terbaik di dalam thalabul ilmi adalah melestarikan Islam agar Islam tidak punah dalam diri kita, tidak punah dari keluarga kita, tidak punah dalam masyarakat kita, ataupun tidak punah di negeri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa pengajian kami sore yang berbahagia, demikian beberapa niat yang seharusnya dimiliki oleh seluruh kita para pencari ilmu agar kita mendapatkan kemanfaatan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam pasal kedua ini Syekh Az-Zarnuji menyampaikan bahwa orang yang tekun beribadah namun bodoh itu lebih besar bahayanya daripada orang alim tapi durhaka. Namun demikian keduanya,
baik itu orang yang tekun beribadah tapi bodoh atau orang alim tapi durhaka, keduanya adalah penyebab fitnah di kalangan umat Islam dan tidak layak dijadikan panutan. Tetapi kalau ditimbang ya, antara orang alim yang istilahnya durhaka dan orang bodoh, orang yang tekun beribadah tapi bodoh, masih derajatnya masih lebih banyak orang alim meskipun dia durhaka. Oleh karenanya Islam sangat menjunjung tinggi ilmu, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu. Alladzina utul ilma darajat. Dan juga orang-orang yang beriman di antara kalian. Karenanya kita sebagai generasi yang memiliki kesadaran untuk thalabul ilmi, mari kita tingkatkan ya, kita tingkatkan kualitas pemahaman kita, kualitas waktu kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat thalabul ilmi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai dalam niat menuntut ilmu itu terbesit niat supaya dihormati masyarakat. Nah ini. Jadi ini Syekh Az-Zarnuji memberikan wanti-wanti kepada kita. Jangan sampai thalabul ilmi kita itu diniatkan terbesit saja ya. Terbesit dalam dirinya, dalam diri kita, niat supaya dihormati. Karena itu adalah niatan-niatan yang sifatnya duniawi, bukan ukhrawi. Meskipun nantinya pada akhirnya orang yang mendapatkan ilmu dari Allah itu otomatis akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tetapi jangan sampai para penuntut ilmu, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu meniatkan thalabul ilmi dalam rangka supaya mendapatkan penghormatan. Ya. Kemudian hal lain yang biasa dijadikan tujuan dalam thalabul ilmi juga jangan sampai niatan thalabul ilmi itu dalam rangka untuk mendapatkan harta benda duniawi. Ini diwanti-wanti betul. Karenanya sekali lagi bahwa niat thalabul ilmi ini kita khususkan kepada Allah. Allah lah nanti yang akan mengurus kita. Allah yang akan memberikan pengganti dari keikhlasan kita. Jadi kita yakin, kita harus meyakini dan kita berusaha terus meyakini Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang thalabul ilmi. Karenanya kalau niatan kita itu duniawi, kita akan kecewa. Manakala dunia yang kita idam-idamkan itu tidak bisa kita dapatkan, disebabkan karena takdir Allah tidak menghendakinya. Akan tetapi kalau kita meniatkannya karena Allah, maka Allah pasti memberikan balasan terbaik kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya untuk niat itu juga agar jangan sampai niat dalam thalabul ilmi itu ingin mendapatkan penghormatan di hadapan pejabat, ya, di hadapan para pejabat. Sekali lagi, ini adalah pesan-pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji bagi para penuntut ilmu supaya berhati-hati dengan niat. Yaitu agar niat thalabul ilmi itu tetap ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka mengharap ridha Allah dan tujuannya adalah akhirat, bukan tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Dan yang tadi kita sampaikan bahwa jangan sampai niat thalabul ilmi itu dalam rangka untuk mendapatkan penghormatan dari pejabat.
kita sangat yakin, ya, sangat yakin bahwa ilmu yang kita cari dengan ikhlas itu akan memberikan dampak yang besar kepada ahlinya, ahli ilmu. Ya, ahli ilmu itu sekali lagi itu akan mendapatkan derajat yang mulia, tidak hanya di mata Allah, juga di mata manusia. Karenanya secara otomatis ahli-ahli ilmu itu pastinya nanti akan mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa hal terkait dengan niat, ya, niat talabul ilmi. Kemudian Syekh Az-Zarnuji dalam kitab ini menyampaikan bahwa barang siapa yang menikmat lezatnya ilmu dan nikmatnya mengamalkannya, maka ia tidak akan tertarik dengan harta milik orang lain. Nah, ini. Jadi kalau sudah sampai menikmati ilmu, maka dia tidak akan tertarik lagi dengan kehidupan dunia. Tetapi anehnya ya. Jadi anehnya itu orang-orang yang tidak ingin mendapatkan dunia, justru dunia itu mengejarnya. Dan sebaliknya, orang yang mengejar dunia, maka dunia lari darinya. Nah, ini anehnya itu. Jadi orang yang mengejar dunia siang malam dalam rangka untuk mengejar dunia, tapi dunia menjauh darinya. Tetapi kalau orang yang mengejar akhirat, mendapatkan ridha Allah, dia dikejar dunia. Nah, itulah anehnya orang yang berilmu. Kemudian masih terkait dengan an-niyah fi hali ta'allum, yaitu boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat yang dengannya digunakan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan kebenaran dan menegakkan agama Allah. Jadi boleh motivasi untuk mendapatkan kedudukan di masyarakat, tetapi dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Jadi juga dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ilmu yang dimilikinya itu memandu dirinya dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan kebenaran dan menegakkan agama ini. Sekali lagi, agama ini akan dijaga Allah. Tetapi orang-orang yang berilmu lah yang menjadi para pewaris Nabi, ya. Al ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah para pewaris Nabi. Mereka orang-orang yang berilmu itu adalah para pewaris Nabi yang akan melestarikan agama ini supaya tidak punah dari dunia ini. Kemudian para ulama haruslah menghindari, ya, poin selanjutnya adalah para ulama harus menghindari hal-hal yang dapat merendahkan derajat keulamaan. Apa itu menghindari hal-hal yang bisa merendahkan derajat keulamaannya? Oleh karenanya dia harus tawadhu dan tidak tamak dengan harta. Jadi ulama itu tawadhu dan tidak tamak dengan harta. Sehingga ilmunya itu membawa kepada ketawaduan, ya. Membawa kepada dirinya tawadhu. Tawadhu itu merasa rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak rendah di hadapan manusia, ya. Jadi merendah. Tawadhu itu merendah. Sehingga ibaratnya seperti padi, ya. Padi yang berisi itu tawadhu. Ilmunya banyak tetapi tidak sombong. Itu contoh tawadhu. Sehingga orang yang berilmu itu tawadhu dan
tentunya dia tidak tamak dengan dunia. Inilah Bapak Ibu, para pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah, beberapa hal tentang an-niyah fit hadits ta'allum. Demikian Mas Widi. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Tadi ya, jadi pemirsa ini harus mulai juga dari sekarang ya, sama-sama sama kita juga yang di sini memperbarui niat lagi. Jangan sampai misalnya kajian kami sore ini hanya sekedar untuk mengisi waktu luang ya tadi. Sayang sekali. Jadi paling enggak kita ada 4 hal tadi yang diharapkan, yaitu yang pertama lillah ya, karena Allah. Kemudian yang kedua menghidupkan agama. Yang ketiga menghilangkan kebodohan. Dan yang keempat adalah untuk melestarikan Islam itu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Jadi bagaimana kalau orang, ada beberapa itu yang memang tidak jadi melaksanakan ibadah. Alasannya karena memang tadi masalah belum ikhlas ataupun belum siap, boleh dikatakan seperti itu. Itu gimana Ustaz? Iya. Jadi untuk bisa ikhlas ini proses ya. Proses. Jadi kadang orang kalau menunggu ikhlas dia tidak akan pernah berbuat ya. Menunggu ikhlas, saya belum bisa ikhlas sehingga saya tidak berbuat. Karenanya ikhlas itu nanti akan berjalan dengan sendirinya bersamaan dengan proses beramal itu sendiri, sehingga kita terus beramal dan tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan di dalam beramal. Tapi kalau menunggu amal itu ikhlas kemudian terus tidak mau beramal kalau tidak ikhlas, itu berarti bisikan setan. Setan itu yang membuat was-was seseorang. Alladzi waswisu fi sudurin nas, sehingga dia akan terus diganggu oleh setan. Karena apa? Karena memang ini janjinya. Janji setan untuk menggoda manusia. Di dalam surah An-Nas kita tahu ya, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi katakan aku berlindung kepada manusia. Kemudian yang kedua, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, jadi untuk bisa min syarril waswasil khannas ya, untuk bisa berlindung dari kejelekan diri manusia, itu Allah berjanji dengan 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi memang itu pekerjaan setan untuk membuat waswas seseorang agar dirinya tidak mau berbuat ya. Nanti nunggu kalau sudah ikhlas. Ini sekarang kan eranya untuk urusan dunia aja susah, apalagi urusan akhirat kan gitu ya. Jadi gitu. Pernah ada ibu-ibu saya mau pakai kerudung ini belum siap. Nah, itu kan bisikan setan ya, pasti jelas sekali itu ya. Jadi kemudian berikutnya yaitu tentang dalam godaannya kan untuk yang sebagai pemberi ilmunya juga bagaimana supaya tidak terbesit, ataupun yang sama-sama antara yang memberikan ilmu dan yang belajar tidak terbesit untuk dihormati orang gitu ya. Nah, itu kan juga sebenarnya jelas ya, kalau kita ingin dipuji itu kembali lagi ke yang sering kita baca ya, Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya segala puji itu hanya milik Allah. Maka sebenarnya tidak pantas pujian itu untuk manusia. Ya, karena sekarang ini zamannya ya zaman akhir ya. Zaman akhir untuk hal-hal yang sifatnya fundamental sesungguhnya ya. Fundamental masalah niat, bagaimana niat menuntut ilmu yang benar. Ini memang rasa-rasanya memang sulit ditanamkan kepada generasi sekarang ini, apalagi kalau dia tidak dikenalkan sedini mungkin bagaimana berbuat ikhlas di dalam belajar. Karenanya tidak sedikit karena tidak tahu adab-adab thalabul ilmi, sehingga ada
siswa yang berani kepada atau murid yang berani kepada gurunya, atau guru yang tidak sopan di hadapan muridnya dan lain sebagainya. Ini semua terjadi karena memang terlepas dari kaidah-kaidah bagaimana seorang muslim di dalam menuntut ilmu. Demikian juga bagi yang mengajar, guru yang mengajar dan murid yang belajar, tentunya semua sama-sama harus belajar untuk mendapatkan pencerahan tentang masalah ini. Ada yang kita prihatinkan juga ini Ustaz, sampai ada guru yang dituntut sama wali muridnya, orang tuanya. Ya, jadi ya itulah zaman akhir itu istilahnya karena ketidakpahaman. Tidak ada lagi penghormatan murid kepada gurunya. Padahal seharusnya memang seorang murid itu harus takdim kepada gurunya. Tapi masalahnya memang guru itu juga semestinya digugul lan ditiru, tetapi sekarang ini tidak digugul lan ditiru, tapi wagu lun saru. Nah, jadi wagu tur saru. Nah, ini masalahnya. Jadi semua. Jadi ini masalah zaman akhir, sehingga guru sudah tidak bisa dijadikan panutan, apalagi muridnya begitu. Dan ini masalah kebodohan tentang ilmu. Yeah. Oleh karenanya kita belajar ini dalam rangka supaya meluruskan kembali ya, bagaimana menjadi seorang murid yang baik, bagaimana menghormat guru dan takdim kepada guru, dan juga bagaimana menjadi guru yang baik sehingga pantas dihargai dan dihormati oleh para muridnya. Baik pemirsa, pengajian kami sore tiba kita di segmen akhir ya. Untuk kesimpulan Ustaz, kami persilahkan. Ya, para pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian kita sore hari ini, mari kita terus meniatkan diri dalam thalabul ilmi kita, niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, baik kita sebagai seorang murid maupun sebagai seorang guru atau pendidik. Kesemuanya harus memiliki kesamaan niat. Seorang pendidik atau guru dia berniat untuk pengabdian kepada Allah, demikian juga seorang murid niat thalabul ilmi dalam rangka untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keduanya ini sudah sama-sama ingin mendapatkan ridha Allah, insya Allah sinergis dan akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat, berguna untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, dan umat muslim pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin ya, insyaallah ya. Pemirsa sekalian, baiklah, untuk kajian pada sore hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih lagi Ustaz Ahmad Salim atas waktunya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi penolong kita nanti dalam ibadah-ibadah kita supaya lebih baik ke depannya dan mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara kita Bagi Ariyati, mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan kami dalam membawakan acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.